Hai guys, welcome to English Roomable. Di video kali ini kita akan membahas jenis soal tes masuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta pada dasarnya sama dari tahun ke tahun, termasuk soal bahasa Inggris. Dan kita akan membahas soal bahasa Inggris yang sering ditemukan atau bahkan tetap ditemukan pada tahap tes untuk menentukan universitas atau target perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang kita minati. We have 6 questions here. Ada 6 pertanyaan yang akan kita bahas yang biasanya sering sekali muncul dari tahun ke tahun dengan pola yang sama tetapi dialek yang berbeda. So, let's start from the first question. Atau soal number 1 dari SIMAK UI pada tahun 2009 dan dari tahun ke tahun pola atau kerangka yang sama masih ditemukan dengan dialog yang berbeda. Alright, nomor 1, Erika ... on her report for 3 days in a row without much sleep. That's why she looks so tired. Jawaban yang tepat adalah C. We have for 3 days, kita punya for 3 days sebagai keyword yang artinya selama 3 hari. Jadi jawaban A tidak tepat karena itu adalah simple present yang tidak menunjukkan sesuatu mulai dan berakhirnya kapan. Sementara jawaban B tidak tepat karena itu adalah present continuous. Present continuous hanya menyatakan suatu dimulai tanpa kita tahu kapan itu akan berakhir. Sementara pada soal sudah tertera for 3 days. Jawaban D tidak tepat karena past continuous digunakan untuk mengungkapkan dua kejadian yang terjadi dalam waktu yang sama atau sekaligus. Dan di sini hanya membahas satu kejadian saja. Lalu jawaban E tidak tepat karena itu adalah past perfect tense yang harus digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah selesai dengan sempurna sebelum kejadian yang lain terjadi di masa lampau. Dan soal tidak menunjukkan kejadian baru terjadi serta pada kalimat kedua masih menggunakan present tense. Dan jawabannya adalah C. Jawaban C ini tepat karena itu adalah present perfect tense yang bertujuan mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau hingga masih terjadi sampai saat ini. Pada soal tersebut, tidak ada yang mengatakan 3 hari tersebut telah selesai. Lalu soal nomor 2, kita punya UMPTN dari tahun 2004 hingga tahun-tahun sekarang, polanya masih sama. Soalnya sebagai berikut. Can we postpone the class meeting until Friday? I'm afraid not. I ... basketball on Friday. Jawaban yang tepat adalah B. Keywordnya yaitu postpone. Mengapa jawaban A tidak tepat? Karena would adalah bentuk yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau. Sementara di sini tidak ada pembahasan di masa lampau. Jawaban yang C tidak tepat karena have been being digunakan untuk mengungkapkan suatu yang terjadi di masa lampau dan masih terjadi sampai saat ini. Jawaban D tidak tepat karena simple present digunakan untuk mengungkapkan kejadian sekarang, bukan masa yang akan datang atau bukan future. Jawaban E tidak tepat karena played adalah untuk ungkapan masa lampau, berbeda dari soal yang membahas masa depan atau masa yang akan datang. Dan jawaban B tepat karena itu adalah future perfect continuous tense, yang berarti mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa depan nanti dengan waktu yang sudah jelas atau telah ditentukan.
Kita lanjut ke nomor 3, we have SPMB dari tahun 2004 hingga saat ini tetap ditemukan kerangka soalnya, yaitu soalnya sebagai berikut. You were supposed to be here 10 minutes ago. Where were you? I ... for a place to park. Jawaban yang tepat adalah E. Keywordnya di sini where were you? Kenapa jawaban A tidak tepat atau salah? Karena itu adalah present continuous, sementara soal menggunakan past continuous. Jawaban yang B tidak tepat karena pertanyaannya adalah where were you? Maka jawabannya adalah I was, bukan I looked. Jawaban C tidak tepat karena itu adalah present perfect untuk pembahasan di masa sekarang, bukan di masa lampau. Sementara di soal membahas masa lampau. Jawaban D tidak tepat karena look adalah simple present untuk pembahasan saat ini juga. Dan jawaban yang E tepat karena pernyataan where were you membutuhkan jawaban I was, sesama past tense. Sehingga jawaban yang cocok dan sesuai adalah E. Kita beralih ke nomor 4, ada we have SPMB dari tahun 2005 hingga sekarang masih ditemukan jenis soal bahasa Inggris dengan kerangka yang sama dan namun dialog yang berbeda. Soalnya sebagai berikut. Last year, I didn't have to pay for my brother's tuition fee. That's great. I heard he ... scholarship from a foreign university. Jawaban yang tepat adalah B. Keywordsnya di sini didn't dan I heard he. Jawaban yang A tidak tepat karena receives adalah simple present. Jawaban C tidak tepat karena past continuous digunakan untuk mengungkapkan dua kejadian yang terjadi sekaligus atau secara bersamaan di masa lampau. Jawaban yang D tidak tepat karena would digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian di masa lampau yang tidak terjadi, yang hampir terjadi. Jawaban E tidak tepat karena has received adalah present perfect tense. Sementara soal meminta penjelasan tentang past tense. Dan jawaban yang tepat adalah B, karena had received adalah past perfect tense di mana kejadian terjadi dengan sempurna di masa lalu dan penerimaan beasiswa adalah kejadian yang sempurna dan hanya terjadi sekali saja, tidak seperti makan lebih dari sekali dalam sehari. Makan berat ataupun makan ringan. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ada SPMB sejak tahun 2006 hingga sekarang tetap eksis. Soalnya sebagai berikut. I was the first to submit my paper yesterday. You are wrong. I ... mine before you did. Jawaban yang tepat adalah A. Keywordnya ada before you did. Jawaban A tidak tepat karena submit adalah simple present. Jawaban B tidak tepat karena have submitted adalah present perfect sementara soal membutuhkan past perfect. Jawaban C tidak tepat karena past continuous harus menggambarkan kejadian yang terjadi secara bersamaan bukan sebelum atau sesudah yang lain terjadi. Jawaban yang D tidak tepat karena would adalah bentuk untuk mengungkapkan kejadian yang belum atau hampir terjadi di masa lampau. Sementara itu, jawaban yang E adalah jawaban yang tepat. Karena had submitted adalah tenses yang mengungkapkan kejadian terjadi secara sempurna sebelum kejadian yang lainnya terjadi di masa lampau. Kita beralih ke nomor yang terakhir, soal yang terakhir yaitu SPMB 2010 hingga sekarang. Jenis soal seperti ini masih sering ditemukan dan sepertinya akan tetap ditemukan untuk ke depannya. Soal nomor 6, do you often go to a restaurant? No,
quite a long time since I went to a restaurant with my friends. Jawaban yang tepat adalah A, karena keywordnya ada do you. Jawaban B tidak tepat karena would adalah tenses lampau. Jawaban C tidak tepat karena is being tidak digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi sejak lama hingga saat ini. Jawaban D tidak tepat karena simple past tense adalah tenses yang kurang tepat untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jawaban E tidak tepat karena had been adalah past perfect yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian masa lampau, bukan masa sekarang. Sementara itu, jawaban yang A tepat karena has been adalah present perfect yang berfungsi mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi hingga saat ini. Well, semoga pembahasan soal di video ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Thank you for watching English Roomable. See you on the next video.